Shalom, selamat pagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya Valerie Bowie mewakili One Year in Mission membawakan inspirasi rohani dengan tema This is Love. Pada episode ini kita akan membahas tentang Injil bagi mereka yang terperangkap. Salah satu tokoh perempuan yang paling menarik di Perjanjian Lama adalah Lea. Ia seringkali disalah mengerti baik sebagai perempuan maupun sebagai istri. Berkali-kali kita mengagumi kisah cinta antara Yakub dan Rahel, dan pada saat yang bersamaan, melihat Lea sebagai sosok antagonis yang menghalangi cinta sejati antara dua insan itu. Memang benar, Rahel adalah perempuan yang jauh lebih cantik daripada Lea, dan kecantikan itulah yang membuat kita meremehkan siapa Lea. Bayangkan, bagaimana Lea harus selalu hidup di bawah bayang-bayang adiknya sendiri. Dan bayangkan betapa rendahnya kepercayaan diri yang tidak ia miliki. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ayahnya menggunakan Lea demi keuntungan pribadi. Kita tidak tahu seberapa besar peranan Lea dalam rencana Laban untuk menipu Yakub. Tetapi yang pasti, Lea tidak pernah menghendaki rencana itu. Budaya patriarki yang ada di zaman Laban membuat Lea sebagai tokoh pasif yang harus menuruti kehendak ayahnya. Dan ketika gagap gempita pernikahan berakhir, ketika fajar pagi dari malam pertama terbit di ufuk timur, Lea menyaksikan wajah kaget dan penuh amarah Yakub. Ia melihat bagaimana Yakub berlari keluar kemah dan melabrak ayahnya. Ia mendengar pertengkaran hebat antara kedua orang itu. Dan sejak saat itu, Lea tahu bahwa ia adalah perempuan yang tidak diinginkannya. Ayahnya memanfaatkan dia untuk kepentingan pribadi dan suaminya, melihat dia sebagai gangguan yang tak diinginkan. Lea mengerti, sekarang ia terperangkap dalam rumah tangga tanpa cinta. Sejak saat itu, Lea bertekad untuk melakukan segala cara agar suaminya mencintai dia. Ia berusaha serajin mungkin untuk membuat suaminya bahagia. Dan satu-satunya cara adalah dengan memiliki keturunan. Anak pertama yang dilahirkan Lea bernama Ruben, nama yang berarti dari kata Ra'a, yang artinya melihat. Nama ini berarti Tuhan telah melihat kesengsaraanku dan suamiku akan mengasihiku. Anak kedua bernama Simeon, yang berasal dari kata Shema, yang artinya mendengar. Melalui Simeon, Lea berharap bahwa Tuhan telah mendengar aku tidak dicintai, oleh karena itu ia memberikan anak ini kepadaku. Nama anak ketiga adalah Lewi, yang artinya dipersatukan, suatu nama yang menunjukkan kerinduan dan harapan Lea untuk dikasihi oleh Yakub. Ketiga nama anak-anak Lea menunjukkan perjuangan seorang istri yang tidak dikasihi. Tetapi terlepas berapa banyak yang anak Lea lahirkan, perasaan Yakub tidak juga berubah dan Lea hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki nilai di mata suaminya. Dan semuanya berubah ketika Lea melahirkan anak ketiga. Ia menamai anak itu Yehuda, yang berarti terpujilah Tuhan. Kali ini Lea menyadari bahwa makna kehidupan tidak terletak pada kasih manusia, melainkan pada kasih Allah. Lea belajar untuk memuji Tuhan bahkan di tengah-tengah kehampaan hidup dan rumah tangganya. Kemudian saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Lea? Yang pertama adalah ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicinta, maka dibukanyalah kandungannya. Dalam kata lain, ketika Lea tidak dicintai, Tuhanlah yang mencintai Lea. Ketika Lea hidup dalam kesendirian, Tuhan memberkati Lea. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan memilih Lea untuk menjadi nenek moyang Yesus. Mengapa? Karena Yesus akan lahir dari garis keturunan Yehuda. Kita selalu beranggapan bahwa rumah tangga yang harmonis adalah bukti kehadiran Tuhan. Tetapi, kisah Lea menawarkan pandangan yang lain. Lea menunjukkan bahwa Tuhan bisa juga bekerja melalui rumah tangga yang berantakan. Ia dapat menggunakan kehidupan seorang perempuan yang tidak dicintai untuk menjadi berkat bagi semua orang. Apakah Anda seorang Lea? Apakah Anda sering dimanfaatkan oleh orang lain? Apakah Anda merasa tidak dicintai dengan suami Anda? Ingatlah, ketika Lea tidak dicintai, Tuhan mencintai Lea. Tuhan memberkati.